Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat beraktivitas seperti biasa tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Abdul Halim selaku dosen mata kuliah tafsir Tarbawi, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang berkenan untuk menyimak materi presentasi dari kami yang berjudul Tanggung Jawab Pendidikan. Sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Khofifah Az-Zahra dengan NIM 213111121. Yang kedua ada Mustika Anggraini dengan NIM 213111123. Dan yang ketiga saya sendiri, Muhammad Iksan Effendi dengan NIM 213111135. Dan yang keempat ada Aulia Cindy Putri Nurjana dengan NIM 213111140. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian tanggung jawab pendidikan. Sebelum itu, kita gali terlebih dahulu, apa sih pengertian dari tanggung jawab dan pendidikan itu sendiri? Nah, tanggung jawab merupakan kesadaran dalam bertingkah laku yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Sedangkan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan secara bertahap dalam proses merubah akhlak dan tingkah laku dengan cara pengajaran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tanggung jawab pendidikan merupakan kewajiban seseorang dalam mewujudkan suasana belajar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang tanggung jawab pendidikan. Maka dari itu, kita akan membahas penafsiran dari 4 ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hal tersebut. Antara lain, yang pertama ada Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang akan dibawakan oleh Mbak Khofifah. Yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang akan dibawakan oleh Mbak Mustika. Yang ketiga ada Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan sampai 217 yang akan dibawakan oleh Mbak Cindy. Untuk surah yang pertama yaitu Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tafsir dari Quran Surah At-Tahrim ayat 6 ini adalah menjelaskan tentang pentingnya tanggung jawab seorang orang tua dalam mendidik anaknya. Tugas ini tidak hanya oleh ibu saja, tapi tugas ayah pula. Ayah tidak hanya mencari nafkah semata, tapi mendidik anak untuk memiliki akhlak yang mulia itu salah satunya. Karena pendidikan nomor 1 bagi anak berasal dari rumah. Ayat ini menyeratkan bahwa adanya perintah atau fi'il amr yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua dari anak-anak mereka. Jadi, orang tua menjadi pendidik pertama sebelum diserahkan ke jenjang lebih lanjut, yakni kepada guru atau tenaga pendidik lainnya.
Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir lafaz ku anfusakum wa ahlikum naro, yakni peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mujahid mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi, ayat ini menjelaskan tugas suami untuk membawa rumah tangganya ke jalan yang diridhoi Allah, menjalankan perintahnya, dan menyelamatkan keluarganya dari siksa Allah dengan menjauhi segala larangannya. Sehingga dapat disimpulkan dari surah ini mengajarkan kepada kita pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak hal baik dimulai dari lingkup yang paling kecil, yakni dari keluarga, teman, tetangga, kerabat, hingga meluas ke masyarakat. Selanjutnya, harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan hal selanjutnya yang dilakukan ialah memperkuat keimanan kita, karena sesudah kehidupan ini akan ada kematian yang semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 adalah nilai keimanan, nilai kasih sayang, dan nilai tanggung jawab. Materi yang selanjutnya adalah tafsir Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا Shadaqallahul Azim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 9 dijelaskan tentang pentingnya sebuah pendidikan dalam lingkup Islam, karena pendidikan di sini merupakan tanggung jawab keluarga. Terdapat sebuah pesan tersirat di dalamnya agar umat manusia memperjuangkan dan khawatir akan kesejahteraan pendidikan bagi keturunannya setelah mereka meninggal, serta agar mereka tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan penafsiran Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 dalam tafsir Al-Misbah adalah pedoman umat manusia untuk memperhatikan kesejahteraan anak keturunannya dan menjadi sebuah peringatan bagi wali anak yatim untuk berlaku adil dalam pembagian warisan, berucap benar, dan mengkhawatirkan kesejahteraan anak yatim tersebut agar mereka tidak terlantar. Ayat ini juga memerintahkan pemberian sebagian warisan kepada kerabat dan orang-orang lemah dan tidak perlu dipertentangkan dengan ayat-ayat kewarisan, karena ini adalah anjuran dan hak yang tidak dapat dilebihkan atau dikurangi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ayat ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak keturunannya sebagai generasi penerus, baik yang bersifat materi atau warisan, maupun imaterial atau pendidikan. Meskipun ayat ini membahas tentang harta waris, diharapkan kelangsungan hidup anak terjaga dan tidak terlantar. Imam Nawawi menjelaskan maksud dari keturunan yang lemah atau yang perlu dikhawatirkan adalah generasi atau keturunan yang lemah dalam hal akhlak, ekonomi, ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan ilmu agama. Dalam tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraisy Shihab menitik beratkan pendidikan dalam kata keturunan yang lemah, bertakwa kepada Allah, dan perkataan yang benar. Kandungan dalam Quran Surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab mendidik anaknya agar memiliki sikap dan perilaku yang baik di masa yang akan mendatang. Yang kedua, implementasi takwa dalam mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga, metode pendidikan yang perlu diterapkan orang tua dalam mendidik anak. Untuk yang ketiga ada tafsir Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Ayat ini menjelaskan tentang suatu kaum yang sebagian di antaranya diperintahkan untuk mencari ilmu dan sebagian yang lain diperintahkan untuk pergi berjihad. Karena sesungguhnya perang atau berjihad merupakan fardu kifayah. Artinya, pendalaman ilmu agama adalah cara berjuang dengan menggunakan hujjah, penyampaian bukti-bukti, rukun terpenting dalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan sendi-sendi Islam. Karena peperangan dengan menggunakan pedang itu sendiri tidak disyariatkan kecuali untuk dijadikan benteng pertahanan dalam mengamankan jalannya dakwah Islamiyah serta agar tidak dipermainkan oleh tangan-tangan orang kafir dan munafik. Perang pada dasarnya bukanlah fardu ain yang wajib dilaksanakan setiap orang, namun fardu kifayah, yaitu apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah yang lain. Perang barulah menjadi wajib apabila Rasulullah SAW sendiri keluar dan mengerahkan kaum mukmin menuju medan perang. Pada intinya, ayat ini merupakan isyarat tentang wajibnya memperdalam pengetahuan dan menyebarluaskan ilmu yang telah didapatkan. Orang-orang yang mendalami agama tersebut memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mengajari, dan memberikan peringatan kepada kaumnya agar mengamalkan apa yang mereka ketahui, sehingga mereka tidak bodoh lagi tentang hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Materi yang keempat yaitu tafsir Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahhif janaha liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Dalam ayat 214 Quran Surat Asy-Syu'ara terdapat peringatan kepada pendidik yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak didik terdekatnya terlebih dahulu. Maksudnya yang harus diutamakan adalah saudara, keluarga, kemudian orang lain. Pada ayat 215 terdapat penjelasan tentang bersikap lemah lembut, tidak sombong, tidak terkesan menggurui, dan selalu mengutamakan akhlak-akhlak mulia kepada mereka yang telah seruan untuk beriman. Ayat 216 menjelaskan apabila terdapat sebuah peringatan namun tetap diabaikan dan tidak dipatuhi, maka terdapat perintah untuk berlepas diri dan meninggalkan perbuatan yang mereka lakukan, termasuk perbuatan syirik dan sesat.
Kemudian pada ayat 217 terdapat penjelasan tentang berserah diri dan bertakwa atas segala urusan kepada Allah yang Maha Perkasa, yang membalas kejahatan musuh dan Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Demikian dapat disimpulkan jika Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 217 ini menggambarkan bahwa Rasul memiliki tanggung jawab menyampaikan ajaran Islam atau dakwah kepada kerabat dan umat-umat yang mengikutinya dengan strategi sembunyi-sembunyi untuk kalangan terbatas tanpa pilih kasih, dan merendahkan diri dengan memperlihatkan sikap lemah lembut dan rendah hati kepada orang-orang mukmin, baik keluarga, kerabat terdekat ataupun orang mukmin yang mengikuti ajakan Rasulullah. Ayat ini menyadarkan dan menguatkan para pendakwa atau pendidik bahwa tidak semua orang mau mengikuti seruan dakwah yang dilakukan. Apabila ada orang yang mengingkari seruan dakwah, maka pendakwa atau pendidik sudah terlepas tanggung jawabnya. Ayat ini memerintahkan untuk bertakwa dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Adapun kandungan dari ayat ini adalah untuk bersikap santun dan kewajiban dakwah kepada kerabat terdekat dilakukan dengan sebijak mungkin. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait pembahasan tanggung jawab pendidikan. Kami menyadari secara penuh bahwa materi yang kami sampaikan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari teman semua dengan meninggalkan komentar di bawah ini. Semoga dengan adanya pembahasan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.